Hari ini kita akan belajar numerik ya. Sekarang di waktu UK di jam 13.30. Untuk di waktu Indonesia selamat malam ya, sudah malam jam 19.30. Namaku Santi Dewi Syawanta, aku award di LPDP PK 239, yaitu Sipatokong. Sekarang lagi menempuh Masters of Science in Computer Science di tahun kedua di University of Nottingham. Untuk kontakku di Telegram ini bisa di @santi23 atau kalau mau temenan di LinkedIn juga bisa di Santi strip Dewi strip S. Nah, aku mau jelasin dulu terkait tes bakat skolastik dulu ya. Apa sih tes bakat skolastik itu? Nah, nanti teman-teman, kalau ini aku berdasarkan panduan seleksi bakat skolastik batch batch 1, sorry, batch 1 tahun 2025. Ini ada 3, yaitu penalaran verbal dan dengan 23 soal, yaitu 30 menit. Lalu kuantitatif 25 soal, 40 menit. Terus 25 soal, 40 menit. Lalu pemecahan masalah, 20 menit. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kita akan bareng-bareng belajar terkait penalaran kuantitatif. Nah, jenis soalnya itu ada deret. Ini yang sering banget eh, keluar. Deretnya itu ada beberapa tipe, yaitu misalkan di lompat 1, lompat 2, lompat 3. Maksudnya lompat 1, 2, 3 itu jadi misalkan suku ke 1, suku ke nanti punya selisih misalkan plus 2 ke suku kedua kayak gitu. Kalau lompat 2 berarti dia eh, suku ke 1 ke suku ketiga dia deretnya polanya. Lalu kalau lompat 3 berarti suku ke 1 lalu ke suku keempat seperti itu. Lalu juga ada deret yang bertingkat, jadi kita tidak langsung ketemu polanya dari sekali lihat selisihnya, jadi bisa ada 2 tingkat atau 3 tingkat seperti itu. Lalu ada deret Fibonacci, eh, ada juga deret yang tipenya kayak grouping, ada juga pecahan. Pecahan ini mungkin beberapa soal pernah ada yang ketemu pada saat TBS beberapa tahun, cuma mungkin agak jarang. Lalu ada abjad. Abjad ini menurut saya yang paling gampang dari semua deret yang ada sih seperti itu. Seperti Lalu yang kedua ada logika matematika, yaitu misalkan ada aljabar atau aritmatika seperti perhitungan, ada persen atau ada akar seperti itu. Jadi teman-teman mesti menghafal akar-akar seperti akar kuadrat dari 1 sampai 10 atau akar pangkat 3 dari 1 sampai 10 juga seperti itu, karena kemungkinan bisa ada keluar biasa kayak akar pangkat 3 dari 64 seperti itu. Lalu ada kecukupan data. Cuma malam ini kita akan fokus di deret sama logika matematika aja ya. Nah, ini aku ambil catatan dari di grup TBS juga. Ini menurutku bagus banget buat teman-teman nanti apa ya? Karena ini biasanya kayaknya lumayan sering keluar nih soal-soal seperti ini. Jadi ada terkait segitiga. Segitiga ini biasa di kecukupan data. Lalu akar tak hingga ini biasanya di logika matematika. Desimal ini juga mungkin bisa keluar di logika matematikanya. Ada KPK, FPB, lalu pangkat bilangan, sudut. Ini sering keluar di kecukupan data. Beberapa soal sering aku temuin. Kalau lihat di TPA yang Bappenas ataupun yang lain. Lalu ini kuadrat, ini juga lumayan sering keluar. Jadi tolong diapalin. A min B kuadrat itu akan menjadi polanya apa? Atau A plus B kuadrat itu polanya seperti apa? Lalu ini juga sudut dalam segitiga. Oke, hopefully ini jalan ya Kahootnya. Tapi memang sorry aku nggak premium. Jadi apa namanya cuma bisa 40 partisipan. Tapi yang nanti nggak bisa ikut, nanti sambil kerjain soalnya. Tapi setiap satu soal yang selesai nanti kita bahas gitu ya. Hopefully ini jalan Kahootnya. Kalau nggak jalan, kita langsung bahas soal aja. Ntar ya, aku share Kahootnya nanti. Hmm, Oke.
Jadi ya, teman-teman yang mau join Kahoot-nya, bisa buka kahoot.it, nih, www.kahoot.it, dengan game PIN-nya 780-774. Ini soal-soal TBS. Aku tunggu participation-nya ya, atau bisa scan QR code ini. Nah, ini kenapa aku uh, propose pakai Kahoot, karena biar ada waktunya dan biar teman-teman terbiasa. Jadi, sebagai tips and tricks, kalau aku dulu, oh, udah limit, oke, sorry ya yang nggak bisa join. Kunci dulu. Sebagai tips and tricks sebelum kita mulai, kan tadi ini kalau TBS itu kan cuma dikasih waktu sekitar 40 menit. Nah, jika teman-teman nanti ketemu soalnya susah, anggapannya seperti itu, kok bisa kalian timer di waktu, eh, kalau aku dulu 1 menit, tapi ada temanku, dia timer 30 menit, 30 detik, sorry. Jadi ketika dia nggak bisa 30 detik, dia langsung lompat soal selanjutnya. Karena dia berpikir siapa tahu soal selanjutnya itu lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, dia akhirnya punya waktu yang lebih banyak untuk balik ke soal yang dia tandai ragu-ragu, dan bisa mengerjakan soalnya lebih banyak. Nilai TBS dia jauh lebih tinggi dibanding aku. Seperti itu. Jadi, kalau aku timernya 1 menit. Gitu. Kalau dia 30 detik. Nah, bedanya itu aja sih. Itu nanti prefernya teman-teman aja. Nah, di Kahoot ini kan nanti ada waktunya sekitar 1 menit tiap soal. Dan ada yang nggak, yang menurutku gampang, itu di bawah 1 menit. Kayak gitu. Aku start ya. Oke, ini soal pertama. Nilai dari 90 faktorial dibagi 88 faktorial dikali 3. Enggak, Kahoot-nya itu nanti munculnya di layarnya aku. Nah, ini jawaban yang benar hijau ya. Nah, oke, sebentar. Aku kecilin dulu. Kita ganti ke tadi. Kita bahas ya. Jawabannya memang yang hijau. Dan tadi yang menjawab biru ada yang ketipu nih berarti. Yang menjawab biru mungkin kurang teliti. Ada yang merah juga 4. Yang ini 1. Nah, oh ya, TBS itu pokoknya nanti ketika kalian tes bakat skolastik itu tidak ada jawaban salah yang dikurangi, jadi nanti jawab aja, siapa tahu tebakan kalian benar. Tuh, bentar ya. Oke, ini aku langsung jelasin. Jadi, jawabannya yang 2670 ini. Nah, cara gampangnya, ini kan ada tadi 90 faktorial. Lalu 88 faktorial dikali 3. Nah, kita ingat bentuk faktorial itu, kalau n faktorial itu berarti n dikali n-1 dikali n-2 sampai 1. Nah, ini sama saja. Ini 90 dikali 89 dikali 88 faktorial. Nah, bawahnya itu kan 88 faktorial dikali 3. Karena ini sama-sama 8, ada 88 faktorial, bisa kita coret. Jadi,
Dan ini juga 3 bisa kita coret dengan 90. Jadi 30 kali 89, yaitu 2, 6, 70. Gitu. Oke, ya. Ini nggak bisa, kenapa? Ya kalau untuk join Kahoot-nya udah nggak bisa tadi karena udah penuh, tapi nanti sambil kerjain aja. Nanti jawabannya muncul, jawaban nanti bisa sambil kerjain, nanti boleh sambil jawab di kolom pertanyaan. Oke, kita lanjut yang kedua. Bentar, nanti ada belum bagus. Terus kita balik lagi ke Kahoot. Ya, 90 faktorial itu sebenarnya kan 90 kali 89 kali 88 kali sampai 1. Jadi kan kalau faktorial n kali n-1 kali n-2 kali n-3 sampai kali 1. Jadi 90 kali 89 kali 88 faktorial sama aja. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Next untuk skala apa? Oke, yang pertama Desi. Soal nomor 2. Oke, jawaban yang benar nomor 5 ya. Ada yang jawab 4. Nah, ini agak tricky di sini. Ada yang jawab 6 juga. Kita bahas ya. Nah, kita pindah dulu. Sini. Oke. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, soal akar tak hingga ini sering muncul. Nah, salah satu bentuknya bisa seperti ini atau dalam bentuk plus. Nah, tadi di yang catatan sebelumnya nih ya. Sorry. Nih, kalau dia pengurangan akar tak hingganya, faktor bilangan selisih 1, ambil bilangan terkecil. Jadi misalkan kalau ini 6 minus 6 minus 6, berarti itu nanti 4x sebenarnya. Nanti kita cari berapa A dikurangi A min 1. Dan berarti nanti si A-nya itu yang bilangan yang kita cari. Ya, oke. Hmm, tulis ya, akar 4x minus akar 4x minus akar 4x. X 4x minus titik, titik, titik. Nah, ini pertama, kalau secara teorinya ini kita permisalkan dulu sebagai, uh, jangan huruf lah, kita misalkan dia kotak aja gitu ya. Nah, lalu biar si 4x ini, biar kita bisa tahu, kita kuadratin dulu nih. Kalau dikuadratin itu kan 4x yang paling depan ini, jadi akarnya hilang. Jadi 4x minus si akar 4x dikurang akar 4x lagi, kurangi akar titik-titik-titik gitu ya.
Nah, ini juga sama dengan model apa pemodelannya, yaitu sama dengan kotak dikuadratin gitu ya. Nah, padahal mau ganti warna, si 4 minus akar 4x ini juga adalah kotak gitu kan. Jadi 4x ini sebenarnya 4x minus si kotak sama dengan kotak kuadrat gitu. Nah, di sini kita di soal juga udah tahu nih, 4x-nya kurangi akar 4x akar 4x itu adalah 4 gitu ya. Nah, berarti di sini 4x di minus 4 sama dengan 4 kuadrat. Jadi 4x minus 4 sama dengan 16. Atau dengan kata lain, 4x sama dengan 20. X-nya sama dengan 5. Jadi jawaban yang benar yang ini. Gitu. Sip. Oke, untuk pembahasan soal yang ini. Nah, muncul 4 gimana? Jadi kan ini aku permisalkan nih. Si pertama, si yang akar yang ini nih. Awalnya ini aku adalah permisalkan kotak. Satu sebenarnya dia kan kotak ini atau 4 gitu ya. Tapi biar nggak bingung nanti, karena belum tentu ada angkanya. Karena biasanya bisa aja ditanya 4x ini tuh berapa nilai x-nya gitu. Bukan nilai x-nya. Berapa nilai, misalkan di sini tadi tuh misalkan berarti ini 20 minus akar 20 minus akar 20 akar 20 berarti itu sebenarnya nilainya berapa kayak gitu kan. Cuma ini aku biar mudahnya pertama-tama ini yang si akarnya yang ku lingkarin merah, aku permisalkan kotak. Terus biar si 4x yang paling depan ini nih, yang paling depan, biar keluar dari akar, aku kuadratin. Ya, aku kuadratin. Kan berarti yang sebelahnya juga harus kuadrat. Nah, jadi nanti dia keluar 4x minus si akar yang sisa di dalamnya. Lalu, sama dengan eh, si kotaknya jadi kuadrat. Nah, ini kan dalam bentuk awal, berarti kan bentuk awalnya adalah 4x minus kotak sama dengan kotak kuadrat. Tapi dari soal kita tahu nih, yang akar 4x minus akar 4x itu sama dengan 4. Ini ya. Jadi dengan kata lain, 4x minus 4 sama dengan 4 kuadrat. Kayak gitu. Kenapa harus bukan difaktorin? Ini nggak difaktorin. Ini cuma dikuadratin aja karena biar si 4x yang di depannya tuh biar keluar. Itu ini cara gampangnya. Oke. Ini yang biru kenapa jadi kotak? Ya karena kan ini akar 4x minus akar 4x minus akar 4x tak hingga juga. Jadi sebenarnya dia adalah kotak juga gitu. Dia apa kotak yang awal itu. Nangkep gak? Kalau yang kiri gak ada kuadratnya, karena itu setelah dikuadratin, akar yang ini nih, akar yang merah pertama ini nih, dia hilang. Jadi dia 4x minus akar 4x. Seperti itu. Ya, yang catatan tadi itu kan kayak ini. Bentar ya, kita kan dulu tarik dari drawing. Nih, ini kan kalau dia soalnya adalah akar 6 minus akar 6. Tapi ini kalau ini biasanya ditanya nih, akar 6 minus akar 6 minus akar 6 minusnya itu nilainya berapa gitu.
Kalau yang tadi, berapakah nilai X? Tapi ada sama dengan 4. Karena soalnya kan sama dengan 4. Jadi sebenarnya cara mengerjakannya seperti tadi di catatan. Jadi awalnya itu kita kuadratkan dua ruas, tapi enggak. Pertama kita permisalkan dulu, kita dianalogikan dulu si akarnya ini menjadi kotak. Tadi kan aku sama denganin kotak gitu ya. Akar 4X ini, yang tak hingganya. Ini, oh ini kita analogikan kayak gitu. Lalu, kenapa aku kuadratin? Karena biar kita bisa cari nih. Maksudnya biar bisa mengeluarkan nilai yang paling depannya. Si yang angka pertama. Jadi kan kalau di sama-sama dikuadratkan, kuadratkan ya. Di kuadrat, jadi kan ini cuma 4X minus si akarnya. Sorry. 4X minus akar 4X. Gitu. Sama dengan sebelahnya kotak kuadrat. Ya, nanti di-share kok. Ini materinya juga di-share. Oke. Terus, nah, karena tadi kan kita dari yang analogi awal ini akar 4X sampai yang tahingganya ini sama dengan kotak. Jadi kan sebenarnya yang si ini nih yang kotakin biru, dia juga sebenarnya kotak gitu. Jadi kita permisalkan lagi. 4X minus kotak sama dengan kotak kuadrat. Gitu. Nah, dari soal, ada yang ini nih, bentuk ini udah kita, di sini soalnya diketahui adalah 4 sebenarnya. Ini kan kotak awal nih, si 4. Jadi sebenarnya 4X minus 4 sama dengan 16. Seperti itu. Jadi 4X sama dengan 20. X-nya sama dengan 5. Gitu. Oke, sudah paham? Ya, di kuadratan akar yang awal hilang. Gitu. Ya, ini lumayan ada ya, lumayan sering soal. Atau misalkan soal lainnya, ini kan, ini tipe soalnya seperti ini gitu. Kalau soal lainnya, misalkan biasanya, biasanya nggak, biasanya ini soal lain ya. Lain nih. Misalkan, biasanya kalau ini langsung, misalkan 20 minus akar 20 minus, sorry, akar lagi 20 minus titik-titik. Berapa? Ini berapa? Sama dengan berapa? Sorry. Sama dengan berapa? Nah, tadi kalau cara cepatnya, di yang catatan itu, dia langsung cari perkalian si 20 ini, yang dimana A dikali A min 1. Gitu. Itu adalah 5 sama 4. Jadi jawabannya adalah 5. Seperti itu. Jadi yang ditanyanya biasanya berapa? Sorry. Nah ini biasa soal lain tuh jawabannya 5. Kayak gitu. Sorry. Kalau minus 4. Sorry. Iya benar-benar terbalik-terbalik. Aku ingatnya yang
apa namanya, yang plus. Kalau yang plus, ambil yang faktor besar. Kalau yang minus ini ambil faktor kecil. Jadi jawabannya 4. Iya, benar-benar. Sorry. Thank you. Nah, ini kalau minus 4. Nah, kalau misalkan soalnya diganti, ini jadi 20 ditambah akar ditambah 20 tambah akar 20, jawabannya yang 5. Kayak gitu. Oke, udah paham ya semuanya? Thank you. Kita lanjut lagi ke soal 3. Ya, laptopku yang habis baterai, sorry ya. Oke, lihat siapakah yang pasti pertama. Wah, berubah posisi. Citra yang pertama. Oke, kita lanjut. Soal ketiga. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Oke, hampir semua menjawab pot kuning. Jadi di sini juga rata-rata menjawab 55 ya. Tapi masih ada yang kurang teliti nih mungkin menghitungnya. Gak apa. Semoga cuma salah di sini aja ya. Nanti pas sekolah TBS-nya nggak ada salah lagi. Nih, oke. Oke, terus kita bahas ya. Ini soalnya. Oke, ini tadi teman-teman juga pada jawabnya cepat banget. Udah di bawah 30 detik ya langsung pada jawab. Ya, kalau bentuk aku sih biasa ngerjainnya ini langsung aja 275 langsung bagi 1000. Kenapa? Sebenarnya kan kalau A persen itu kan sama saja dalam bentuk A dibagi 100. Nah, kalau tadi kan sebenarnya 27,5%. Gini kan. Mana hapusnya? Ya kan 27,5 bagi 100. Tapi biar mudahnya nggak ada desimal-desimal, ini sama aja 275 dibagi 1000. Nah, 27,5% dari 200 gitu kan. Berarti itu adalah 275 dibagi 1000 kali 200. Ini kita coret, coret gitu ya, sisa 5. Sorry, bawahnya yang 5. 5. Nah, ini 275 bagi 5, yaitu jawabannya 55. Tuh. Oke. Ya, persen-persen ini lumayan beberapa soal ada. Nggak dikali dulu. Iya, bisa 27,5 kali 2 juga boleh. Tuh. Cuma mungkin ada yang ya beda-beda tiap orang, tapi cara apa istilahnya kalau secara teorinya adalah bagi 1000. Ya, cara gampangnya langsung 275 dikali 2 karena 100% kan 100 jadi menghilangkan ratusannya dari si 2. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, papan berubah. Oke, papan berubah. Naik lagi, Rik. Sip. Soal nomor berapa ini?
Wey, benar semua di 33. Oke, ini langsung di sini aja ya aku jelasin. Ini kan akar. Sebenarnya kan ini jadi kita memang tadi seperti yang aku bilang awal, kalau bisa sudah hafal di luar kepala terkait kuadrat dari 1 sampai 10 atau ya 1 sampai 20 ya. Jadi biar gampang ngerjainnya. Ini kan sama saja. Warna merah baca nggak ya? Saya baca. Kelihatan. Nah, sama aja dengan akar 12 12 kuadrat, 15 kuadrat dikali 7 kuadrat bagi 4 kuadrat. Atau dengan kata lain, 12 kali 15 kali 7 kali 4. Ya, terus ini kita bisa coret. Ini 3, terus ini 5. Jadi 7/5. Seperti itu. Oke, kita break yang pertama. Next. Oke. Sip. 21 orang menjawab 730/27. Ada yang tertipu di warna merah. Ada juga yang di warna kuningnya. Ya, ada juga di warna hijau. Nih, kita bahas ya. Oke. Nah, eh, pangkat ini kalau minus, ini harus hati-hati ya teman-teman. Kalau minus itu sebenarnya adalah dia seper. Jadi 3 pangkat -3 ini itu adalah seper 3 pangkat 3, ya benar. Gini, gitu. Nah, kita tahu kalau 3 pangkat 3 itu 27. Tambah seper 27. Nah, ini 27 kali 27 itu adalah 720, 7 kali 24, 100, sorry, 7 kali 27 itu 729, ditambah 1 dibagi 27. Dengan kata lain, 730/27. Gitu. Karena soal jawabannya ya dia pecahannya gede kayak gini, ya mau nggak mau harus menghitung sih. Jadi 27 kali 27 dikali. Tuh. Tapi caranya ya, kalau misalkan teman-teman mungkin nanti apa ya merasa menyerah gitu ya cara perkalian. Ini kan dikali 27. Kita tahu rumus kayak gini, ini kita bisa aja nih kalau apa, ini aku ada cara, bukan cara sih, kalau misalkan udah pusing, ya udah 27, ini kan sama aja kayak kali 30 minus 3, itu kan sebenarnya kan sama aja 3 kan, yang satu
Ini adalah sorry, 3 kali 27, berarti kan 6, 621, 810, minus 81. Ini adalah 729. Ini adalah salah satu cara untuk menghitung perkalian, kita deketin ke yang kira-kira angkanya sama. Tuh. Ya, tuh. Atau ya karena ini ya di antara pilihannya tidak ada 27 lain, ya ya udah jawab yang warna biru. Tapi kalau nanti di sini mau ada 27 per 27 semua, ya mau nggak mau nanti kita hitung berarti. Tuh. Tapi kalau cara menghitung perkalian, ya bisa dengan kita rumuskan 27 kali A min B kayak gini juga bisa. Gitu. Tapi biasanya ketipu nih. Ini kalau tambah itu tidak bisa pangkatnya langsung ditambahkan ya. Kecuali misalkan soal lain ya. Kalau soal lain, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat minus 3, ini baru bisa nih. 3 pangkat 3 ditambah minus 3. Dengan kata lain, 3 pangkat 0. Atau dengan kata lain 1. Yaitu jadi jangan ketipu dengan operasi hitungnya ya, teman-teman. Ya, bisa yang dari saya juga boleh. Karena tiap orang pasti punya preferensi sendiri-sendiri untuk caranya. Sepertinya sih gak ada ya kalau log. Tapi mungkin teman-teman yang pernah ikut tahun lalu yang ada di sini mungkin bisa share. Kalau pas saya ikut TBS sih gak pernah sampai log sih kemarin. Jadi memang cuma pangkat-pangkat seperti ini. Cara cepet 2 digit, ya karena misalkan misalkan 27 kali 25 ini ya. Ya sama aja, ini 27 kali mau 20 tambah 5. Ini kan sebenarnya rumus kita pada saat SD gitu loh. Kalau nggak apa, aku lupa namanya, komutatif apa apa ya. Pokoknya istilahnya kalau di sini 27 kali tambahnya, ini kan sebenarnya 27 dikali 20 tambah 27 kali 5. Ini kan sebenarnya cara zaman waktu SD diajarin. Yaitu mau ditambah atau mau dikurang bebas, cara cepet kayak gini. 27 kali 2 ini kan misalkan 540 ditambah ini 135 gitu. Jadi ini 675. Oh, oke. Mari kita lanjut Kahoot lagi. Nah ya, sifat distribusi perkalian bilangan bulat. Terima kasih. Oke, tetap Rick memimpin tapi posisi 2, 3, 4, 5 berubah. Next. Nah, ini manakah angka yang paling kecil dari pilihannya? Enggak, pangkat itu pi. Pi, sorry, pi. Di matematika pi. Nggak ada. Yang mana lagi? Hijau. Oke.
Tapi ada yang jawab 3 di kuning dan jawab 2 di merah. Ya, ini fokus ke oh sorry, bukan hijau. Ini yang biru sebenarnya. Apa aku salah tuh sebentar ya? Apa aku salah pilih jawaban? Sorry, sorry, sorry. Kalau salah pilih jawaban. Ntar ya, juga agak lupa. Aku ngitung dulu deh. Kemarin kayak aku salah pilih deh. Oke, yang untuk segitiga ya. Itu kan Pi itu Pi, ini tanda pi. Ini sebenarnya kan 22/7. Nah, 22/7 kalau yang segitiga itu kan sama aja sebenarnya 22/7 dikali 7, terus kayaknya nggak kelihatan kalau di sini. Ntar kita pindahin ke, kalau aku salah pilih jawaban nggak apa-apa ya, nanti mungkin udah error kemarin malam, error revisi. Oke, ini pi, ntar hapus dulu. Oke, pi ini sampai pi 22/7 atau bisa juga 3,14. Cuma karena di sini ada angka 7-nya, biar memudahkan kita pakai bentuk uh, 22/7. Untuk yang segitiga, kita lihat ya, itu kan sama aja 22/7 kali 7, semuanya dibagi 2, gini kan. Atau dengan kata lain, 22 dibagi 2. Dan itu nggak mungkin, 11 kayaknya pasti paling gede. Terus kita lihat yang uh, kuning, si lingkaran. 1 dibagi 22/7. Per 7 dikali 7. Nah, ini kan sama dengan 1/22. Lalu, siapa ini namanya? Si belah ketupat. Ini 22/7 dikali 7 dibagi 22/7 dikali, 22 per, kok salah sih? 22/7 dikali 2. Ini ya. Ini sama dengan kan 7, 7. 22 sebenarnya dibagi 4/4/7. Atau dengan kata lain, 22 dikali 4/4/7. Oh ya, ini aku salah taruh jawaban. Hmm, apa sih ya? Aku salah taruh jawabannya. 22 dikali 4/4 dibagi 7, itu sama dengan berapa? Bentar. 20, 20 minus 4/4. 880 minus 88 ya, 2, 87 kurang 8 kurang 49, 792/7. Tuh. Nah, sorry aku salah pilih jawaban di Kahootnya. Terus yang kotak 1 dibagi 2 pi per 7. Atau kan tadi, oh ini nggak ada. Jadi 1 bagi 2 dikali 22/7 dikali 7. Terus di jawabannya 1/4/4. Nah, cuma yang bisa dibandingin itu kan sebenarnya si ini sama si ini nih. Ini 4. Hmm, di sini 44, di sini 22. Jadi angka yang paling kecil adalah si warna hijau. Oh iya, jadi langsung 7/2. Sorry, sorry, kenapa aku ngitung banyak banget. Maaf, maaf. Oke, ya sorry, yang biru ini jadi cuma 7/2 ya. Pi-nya kan dicoret dua-duanya.
7/2. Ya, jadi kan kalau 7/2 itu kan sama dengan 3,5. Jelas gak mungkin jadi 44 sama ini. Maaf ya, tapi aku salah taruh jawaban. Bisa diganti nggak ya? Ya nggak bisa deh. Karena udah mulai kuisnya. Oke, sorry ya. Berarti yang nilai ini hmm, bisa kayak edit. Ya. Jadi di nomor ya ini salah tulis. Ah, dan coba berubah. Nggak bisa sih. Oke, ini nggak ngaruh soal. hmm. Oke, soal selanjutnya. Oke, ada yang jawab kuning dan hijau. Mari kita teliti jawabannya ya. Ini mungkin keluar. Kalau yang apa kayak gini juga. Dan jangan langsung kaget ya teman-teman. Eh, ini tetap mudah dikerjakan kok. Oke, nah aku langsung ya. Ini akar 9 itu adalah sama dengan 3. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, ini dibagi 0,3, yaitu kita giniin aja ya. Sama aja dengan 3/10. Kan ini dibagi 3/4. Kalau dibagi itu ada pecahan, langsung berubah jadi perkalian dengan dibalik. Jadi dikali 4/3. Lalu ditambah eh, akar pangkat 4 dari 16, yaitu 2, dikali 3,5, yaitu 7/2. Akar pangkat 3 dari 64, yaitu 4. Tuh. Nah, ini yang angka paling depan berubah jadi 1, dibagi 3, sama 3 coret. Kita biar langsung aja. 1 dikali 10/4. Ditambah ini jadi 7/4. Nah, yang harus dikerjain yang depan dulu ya. 1 kali 10/4 berarti 10/4 ditambah 7/4. Nah, dengan 17/4 atau bentuk lainnya itu adalah 4/4. Gitu. Ya, langsung tulis aja di hasilnya. 7/4 ini dari 2/2. 7/4. Tuh, 4/4. Oke. Eh, iya. Lalu drawing. Terus, sip, kita next soal selanjutnya. Yay. Posisi berubah.
9, 1. Oke. Ini ada yang tanya, Kak, untuk memperoleh jawab aritmetika saya ngapalin pangkat apa bagian Ustaz? Ngapalin keluar kepala. Setahu aku sama bentuk persen sih. Biasanya mungkin kayak 25%. Terus 125% itu kan sama dengan 125% itu ya kayak Pak, persen-persen yang agak unik lah kayak gitu. Terus apa lagi ya pangkat-pangkat gitu. Oke, ini mari kita bahas. Hmm, dan, yep. Oke, ini langsung ditulis aja. Hmm, 20% itu kan 20/100. Jadi sebenarnya itu adalah ini 20/100 itu. Jadi kalau kita gampangnya itu kan adalah sebenarnya 1/5 gitu kan. Atau bisa juga ini 0,2. Tuh. Jadi yang atas ini langsung kita ubah aja. 0,2 sama dengan, sorry, akar tambah 0,11 dibagi 4 ditambah ini akar 0,5 bagi 5 kali 1/10 pangkat min 1. Berarti kan itu sebenarnya kali 10. Terus di minus ini sebenarnya 5 dikali 19% per 5. Nah, bentar ya. Persen bagi 4 sama dengan, oh, bentar. Kalau 20% dibagi 4 itu, ya, misalkan 20/100 di 4. Oh, nah ini 20%. Sorry, ini tetap dalam bentuk persen aja dulu. 20% dibagi 4 ini sama dengan 5%. Ditambah yang 11%. Nah, ini 5, mana hapus? Nih, ini kita dalam bentuk persen. Jangan diubah dulu dalam bentuk persen. Nah, 10% dikali 10. 1/10 pangkat min 1 ini kan diubah aja. Karena dia sebenarnya 1/10. Terus ini 5% dibagi, sorry, dikali 19% per 5. Nah, yang depan ini kan sama dengan 16%, akar 16%. Ditambah 10% kali 10 ini berarti 10% per 10. 10 per 10% kali 10. Ya, jadi 100/100. Jadi 1%. Jadi 1. Atau ya kita anggap aja sama dengan 100%. Minus ini 5% kali 5. Berarti ini 1% kali 19%. Nah, jadi di sini kan jadi sebenarnya 4
per 10, 16% itu kan 16 per 100. 16 itu akar pangkat 2-nya, akar pangkatnya adalah dari 4. Lalu yang ini 10 kurangi 19 itu sama dengan 81, berarti 9 per 10. Dengan 1. 13 per 10. Kayak gitu. Apanya yang ini? Oke. Hmm, kita lanjut ke Kahoot. Next. 9. Ntar aku balik lagi ya. Yeay. Ya, ini hijau, tapi ada yang terkecoh di biru dan kuning. Oke, ini sorry, reason. Nah, diketahui akar pangkat 3 dari A min 8 sama dengan 4 dan 4 pangkat B sama dengan 64. Tuh, ini mungkin keluar juga di soal-soal. Harus hati-hati aja. Nah, untuk menghilangkan akar pangkat 3-nya, ini kita berarti dipangkatin 3. Eh, sorry. Aku janji balik dulu bentar ya. Tadi ada yang nanya sebelumnya. Tadi nanya mana ya? 9 per 10. Sebentar ya. 9 per 10-nya tadi di mana ya? Kok aku jadi lupa. Ini kan yang akar pertama itu 5%. Pokoknya ini 5% ditambah 11%. Terus tambah yang sebelah sininya yaitu 10% dikali 10 di minus 5% dikali 19% bagi 5. Nah, ini berarti di sini 16% ditambah 100% minus 19%. Karena 5% dibagi 5 sama dengan 1%, lalu dikali 19% ya sama saja. Lalu ya ini karena tadi akar ya udah langsung aja ini 4 per 10 tambah ini 100% kurangi 19% kan ini 81% kan. Nah, itu sama aja dengan 9 per 10. Oh, tadi 9 per 10 dari mana? Maksudnya yang ini. Ini sama dengan 81%. Ada 81%. Kayak gitu. Ya. Ntar, ini aku tadi cuma balik ke soal sebelumnya kok. Bentar. Terus sama tadi satu lagi yang bentar. Annotate. Delete. Ini tadi 7 per 4 kalau nggak salah di sini ya. Ini tadi ini langsung aja akar pangkat 9 ini 3 bagi 3 kali 3 per 10. Ya, ini kita kurungin 3 per 10 kali 4 per 3 ditambah 2 kali 7 per 2 dibagi ini 4. Nah, 7 per 4-nya itu tadi dapat dari sini.
Ini kan sama aja 2 dikali 2. Ini sama dengan sebenarnya 7 dibagi 4. Kayak gitu ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman yang tadi bertanya. Aku bahas ke soal yang tahun terakhir. Nih ya. Oke, nah ini akar pangkat 3 A-8 sama dengan 4. Ini kita pangkatin 3 biar hilang akar pangkat 3-nya. Jadi ini kita giniin. Sorry. Ini 3. Jadi ini adalah A-8 sama dengan 4 pangkat 3 di luar kepala ya, 64. Lalu 4B sama dengan 64. Nah, dengan kata lain, dari sini kita masukin ke sini. A-8 sama dengan 4B. A minus 4B, yaitu sama dengan, sorry, 4 pangkat 3. Hmm, hmm, hmm. Sorry, ya. 64. 4B. Hmm, hmm. Nggak deh, jangan-jangan. Ntar, 64 aja. Ini jangan dimasukin dulu. Jadi soal bentuknya beda. A minus 4B-nya. A di sini min 4B, di sini 8. 4 pangkat B. Ya, 4 pangkat B beda sama 4B. Sorry. A minus 8 sama dengan 64. A ditambah, jadi A-nya sama dengan, A-nya sama dengan berarti 72. Nah, tadi 64 pangkat 4B. 4 pangkat berapa yang hasilnya 64 gitu ya. 4 pangkat berapa hasilnya 64, yaitu pangkat 3. 64. Jadi si B-nya adalah 3. Nah, A-nya A minus 4B. A minus 4B. 72 minus 4 kali 3 yaitu 12. Sama dengan 60. Iya, sip. Di record ya, nanti recordnya akan diupload di YouTube Terering. Oke, kita lanjut ke Kahoot lagi. Hmm. Sip. Ini mudah ya teman-teman. Karena Y min X, X plus Y. Terus ini bentuk ini harus hafal juga di luar kepala. Yaitu Y min X kuadrat ini. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan. Sama dengan juga
ini dia Y plus X, Y min X. Jadi pecahan di atas itu sama dengan Y min X dikali X plus Y min X, Y plus X. Ini. Nah, ini kan Y plus X atau sama saja dengan X plus Y. Jadi ini bisa dicoret, bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret, bisa dicoret. Jadi jawabannya 1. Gitu. Oke, next. Oke, masuk ke deret. Silakan dijawab teman-teman. Wah, baru 3 yang menjawab nih. 5. Tebak-tebak berhadiah aja, nggak apa-apa. Oke, ada satu yang menjawab yang benar. Oke, ini deretnya emang agak susah. Ini deretnya bertingkat. Ini ya. Ini ya. Nah, ini clue-nya. Nah, ini clue deretnya ada 3 tingkat. Oke, biasanya. Jadi gimana? Oke, pelan ya. Nah, ini 2 ketiga itu dia, aduh salah, sorry. Dia di sini plus 1, plus 4, plus 7, terus ini plus 12, plus di sini 26 tambah 27. Oke, lalu tingkat kedua plus 3. Karena ini kita belum ketemu polanya dari 1, 4, 7, 12, 27 kan ini nggak ketemu nih. Terus di sini dia plus 3 lagi. Di sini plus 5. Di sini plus 15. Oke, di sini juga masih nggak ketemu. Nah, baru di deret tingkat ketiga baru ada polanya. Ini sama dengan kali 1 tambah 2 kali 3. Berarti di sini polanya tambah 4 karena dikali tambah kali tambah dan naiknya 1 1. Jadi tambah 4. Nah, berarti di atasnya itu tambah 19. Berarti naik lagi 27 tambah 19 yaitu tambah 46. Atau dengan kata lain jawabannya adalah hmm, si 99. 53 tambah 46. Nanti kalau teman-teman ketemu soal deretnya nggak ketemu polanya pada saat pertama kali lihat kayak gini, tinggalin dulu aja. Kayak tadi aku bilang, kalian dalam waktu 30 detik langsung nggak ketemu atau 1 menit nggak ketemu, tinggalin dulu aja. Tandain ragu-ragu atau ya jawab aja, tebak-tebak berhadiah gitu ya. Siapa tahu jawaban kalian benar. Nanti kalau ada waktu bisa balik lagi ke sini. Nah, biasanya kalau di deret satu tingkat ini nggak ketemu polanya, kita coba lihat di kedua. Apakah bisa kita ketemu polanya atau enggak. Terus ternyata di kedua nggak ketemu, ya udah kita coba satu kali lagi di 3 tingkat. Paling banyak biasanya 3 tingkat. Tuh. Nggak sampai 4 tingkat sih, 3 tingkat.
Ya, deret ini dan aku kemarin sempat baca grup kan Kak Arya sempat share deretnya itu kebanyakan akan 3 tingkat. Jadi ya emang akan agak-agak gila. Tuh. Oke, ya teman-teman. Nah, yuk, terus bahas sini. Oke, next. Oh, ternyata yang menjawab dengan benar adalah KAKP. Ya, soal selanjutnya deret lagi. Nah, ini deret yang gampang ya. Oke, semua jawab di merah, tapi cuma 15. Ya udah, apa. Nah, ini deretnya lumayan gampang. Deret sama dengan kematian TBS LPDP. Iya, biasa deretnya eh, susah banget. Nah, ini kuncinya itu adalah grouping. Jadi tadi aku ada deretnya grup. Ini jadi grup pertama, terus ini ada grup kedua gitu. Nah, di grup pertama ini ditambah 4 tambah 4. Terus ini juga di grup kedua tambah 4 tambah 4. Nah, angka awalnya selalu dari 2 ke 3. Ini juga di sini kita mau cari groupingnya. Sorry, jangan warna yang sama. Nah, groupingnya ini dari 4, 2 ini gitu ya. Nah, 2 3 berarti angka depannya 4 gitu. Di sini juga 2 3 4. Grouping yang kedua, jadi 4 tambah 4 8, tambah 8 tambah 4 12. Nah, di sini grouping yang keempat gitu. Berarti angka awalnya berapa gitu kan? 5. Yaitu karena angka awal ini selalu bertambah 1. Itu kalau ini ya moga-moga siapa yang beruntung karena soal PDP itu sangat random. Ya mungkin teman-teman ada yang beruntung bisa dapat soal gampang. Tuh. Oke, lanjut. Oke, ini benar semua. Ini deret paling gampang, yaitu kita sebut ini adalah deret Fibonacci. Jadi, dia suku ketiga ini merupakan hasil dari pertambahan suku pertama ditambah suku kedua. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu suku yang keempat, ini 8, dari 3 ditambah 5. 3 tambah 5. Terus seterusnya seperti itu. Jadi 21 tambah 13. Nah, mungkin tidak segampang seperti ini, mungkin dalam bentuk pecahan gitu ya. Kemarin apa? Kemarin aku lihat soalnya yang dibahas di TBS sesi kemarin gitu ya. Ada dalam bentuk pecahan gitu. Tapi dia memakai deret Fibonacci. Jadi ini kita sekilas ya kalau pola ini 2 3 5 8 gitu. Atau kalau pola muridnya 1 1 2, tapi mungkin kalau 1 1 2 jelas banget kelihatan itu Fibonacci. Ini 2 3 5 8 gitu. Oke, lanjut.
Oke, yang jawaban benar nih nomor 12 ya. Oke, mari kita bahas. Nih ya. Nah, ini clue-nya adalah selisih dalam bentuk kuadrat. Bentar ya, ini aku sekalian. Sorry. Sini. Aja ini. Oke. Nah, ini dalam bentuk kuadrat. Jadi, di sini pertama dia minus 4 kan. 23, 19 ini kurang 4. Lalu di sini tambah 9. Nah, berapakah ke sini dan juga ke sini? Kita lihat 37 ke 1 itu berapa? Minus 36. Lalu di sini tambah 49. Nah, polanya kan ini minus plus, ini juga minus plus. Berarti di sini juga mungkin ini bukan mungkin. Pasti juga min dan plus. Gitu. Lalu kita lihat ini 49, di sini 36, 49. Ini kan adalah 2 kuadrat, 3 kuadrat, di sini 6 kuadrat, ini 7 kuadrat. Berarti kan di sini tengah-tengahnya 4. Sorry. 4 kuadrat, 4 kuadrat dengan 5 kuadrat. Itu. Nah, berarti di atasnya minus 16 ditambah di sini 25 gitu. Nah, 28 kurang 16 yaitu 12. 12 tambah 25 jadi 37. Gitu, teman-teman. Yang A ya. Oke, clear. Balik lagi ke Kahoot. Ya, lanjut. Oke, sudah pada menjawab. 24, 13, tapi ada yang tertipu. Di sharing. Bentar ya. Oke, yang di jawaban. Kak, please jangan cepat-cepat. Bentar ya. Tadi. Oke. Ini yang di tengah, ini yang depan. Ini lompat 2. Ya. Ya, benar. Jawabannya. Oke, aku present dulu. Ya, ya dari yang ini ada dulu. Ini clue-nya lompat 2. Jadi ada 15 ke 10, ke 7, dan ke 6. Ya, biar ini kelihatan ya. Sini sama ke sini. Itu dia, ini kan minus 5, minus 3, minus 1. Ya, berarti dia ke sini nih. Ini adalah minus 7. Sorry. Bukan, bukan, bukan. Bentar, bentar. Salah, salah. Sorry. Ini nggak lompat 2. Tapi lompat 2-nya tuh di selisihnya. Jadi ini minus 8. Lalu ini plus 3. Minus 7. Plus 4. Min 5. Min 6. Di sini plus 5.
Nah, maksudnya lompat duanya yang di sini. Dia di sini sama sini. Nah, berarti ini ke sini. Berarti kan dia minus 9 sebenarnya kan. Iya nih, dia minus 9. Lalu di sininya, oke, plus 3, plus 4, plus 5. Berarti dari sini adalah plus 2. Nah, 15 kurang 2, ini kan berarti 13. Tuh, ini berarti tambah, hmm, 13. Oh iya, 22. Aku salah ngitung kemarin. Sorry, 22 sama 13. Ya, aku salah ngitung. 22 kurang 9 itu 13. Kemarin aku salah ngitung. Sorry ya. Iya, iya. Sorry, 22 dan 13. Kemarin aku salah tulis ininya, pilihannya. Ini ya, anggap aja ini soal salah lagi. Maaf ya. Jadi sebenarnya jawabannya ini 22 dan 13. Aku revisi ya bentar di sini. Oke, udah dulu biar ada jawabannya. Ini sama aja sih. Yang B atau C. B, C. Ya, biar ada jawaban. Ntar di Kahootnya. Hmm, nah, edit. Ntar aku bisa share mana ya. Nanti. Udah, ini. Udah saya 22 dan 13. Apa di save? Baik, edit. Sip. Next. Maaf ya. Nah, yap. Oke. 11 dan 7. Yap. Nah, ini deretnya 2 tingkat ya. Kita ke sebelah. Present. Ini. Ini plus 2 ya. Terus plus 3 plus 1 plus 2 minus 1. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih apa namanya polanya apa gitu ya. Masih belum ketahuan. Kita coba cek di pola 2 tingkat. Nah, 2 ketiga ini kan plus 1. Ini min 2. Terus di sini plus 1 lagi. Di sini min 3. Berarti ke sini kan dia harusnya plus 1 lagi. 1 plus 1, 0. Berarti 11 tambah 0. Sorry, ini kelebihan ini. Ini ke sini plus 1. Ini 0. Jadi 11 tambah 0 itu 11. Lalu ini ke sini min 4. 0 min 4. Min 4. 11 min 4, 7. Jadi 11 dan 7. Tuh. Cepet. Oke, clear. Drawing. Mana nih? Iya, ini cuma 5. Ini aku bikin waktunya berapa? Oh iya, aku bikin 20 second. Terusnya ini di 45. Itu menit. Oke, Oke, next. Nah, ini huruf
Oke. Oke, benar semua. Ini gampang ya. Ini nggak usah nulis, jadi sebenarnya langsung kayak kalian apa menjawab apa mengurutkan update aja. Kan A, B, C, D, E dia hilang satu di sini grouping. Terus grouping lagi sini F, G, H, I, J yang hilang G sama I. Y-nya ini cuma sebagai pembatas. Terus berarti di sini K, M, K, L, M, N, terus O gitu. Oke. Terus next. Ayo, clear. Next. Oke. Oke, oke, ada yang ketipu nih, ada yang jawab kuning. Jadi kita bahas ya. Nah, ini si ZA adalah sebagai pembatas aja. Ini dia tadi kayak I-nya. Terus deretnya itu sebenarnya grouping dari si HIJ dengan KLM. Ini kan HIJ KLM itu. HIJ KLM. HIJ KLMN. Aku. Terus N kan habis M itu NOP gitu. Jadi di sini adalah deretnya NOP. Itu teman-teman. Bukan OPQ ya, dia tidak ada selangnya. Tuh, sip. Next. Next. Oke, 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 ada yang salah di merah. Ini polanya mundur dari huruf Z. Nah, kan habis V itu X, V, X, sorry, V, W, X, Y gitu ya. Nah, ini berarti kan W, X, Y gitu kan. Nah, di sini terus R, S, T, U. Nah, dia mundur tiga. Berarti kan di sini harus O, P, Q gitu ya. Sebelum O berarti kan N. Berarti jawabannya yang si kuning. Kayak gitu. Oke, lanjut. Eh, loh, kok gambarnya nggak ada? Nah nih, ini soal cerita yang mungkin keluar di TBS. Terus ini pertanyaannya yang di atas ya. Jika melon diletakkan di keranjang nomor 2, maka mana yang tidak boleh diletakkan?
Oke, yang benar ini yang warna hijau ya. Semangka diletakkan di nomor 3. Mari kita bahas ya. Mana nih? Soalnya ini dia. Nih, ada 7 keranjang. Langsung aja nanti teman-teman kalau pas TBS langsung tulis 7 keranjang. Berarti gini aja. 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada buah ini. Terus langsung baca. Durian harus dimasukkan di keranjang nomor 4. Terus aja gitu ya, durian. Semangka tidak boleh diletakkan samping melon. Terus jeruk harus diletakkan di samping mangga. Jika melon diletakkan di keranjang nomor 2. Gitu ya, ini melon. Berarti kan si jeruk samping mangga. Nah, semangka nggak boleh di samping melon. Berarti semangka nggak boleh di nomor 3, nggak boleh di nomor 1. Mana yang nggak boleh? Nah, langsung jawabannya ketahuan. Semangka tidak diletakkan di nomor 3. Gitu. Oke, sorry. Terus kita klik dulu. Nah, ke Kahoot. Soalnya masih sama yang kayak tadi. Bukan soalnya. Apa sih yang diketahui masih sama yang kayak tadi. Soalnya masih mengacu ke keranjang yang tadi. Oke, yang jawabannya biru. Kita ke yang ini. It, it present. Oke, ini sama aja tadi kan. Tadi karena teman-teman mungkin udah nulis di kertasnya ya. Kita coret-coret. Ini durian tetap di sini, gitu ya. Terus jika semangka diletakkan di nomor 6. Ini semangka. Dan jambu di nomor 7. Maka keranjang mana yang kosong? Nah, si melon kan nggak mungkin di sini. Terus jeruk dan mangga itu jeruk harus diletakkan samping mangga. Berarti kan jeruk atau mangganya ada di 1, 2 atau 2, 3. Terus melonnya juga pasti antara 1, 2, 3. Keranjang yang kosong berarti nomor 5. Gitu. Jadi yang B. Oke. Ya, ini kenapa jeruk harus diletakkan di samping mangga. Berarti kan jeruk atau mangga itu kan dia sebenarnya dia begini nih, jeruk mangga atau ini melon gitu ya. Kalau yang pertama atau ini jeruk mangga, ini si melon gitu. Karena si jeruk harus diletakkan di samping si mangga. Oke, mari balik lagi ke ini. Tetap semangat ya, sebentar lagi kita selesai. Salah 3 lagi. Ini soal ceritanya.
Oke, jawabannya yang si semangka di nomor 3 ya. Kenapa? Nah, tadi kan ini sih dari soalnya aja langsung kelihatan sebenarnya. Kan tadi durian nomor 4. Berarti kan terus si jeruk nomor 2. Berarti kan mangganya kemungkinan besar nomor 3 karena jamunya diletakkan nomor 1. Terus, nah semangka tidak boleh diletakkan di samping si melon gitu ya. Kalau semangka di nomor 3 kan ya jelas gak bisa karena si jeruk harus di nomor 3 kayak gitu. Itu aja sih. Jadi nggak perlu kotrek-kotrek loh ini. Oke, lanjut ya. Next, next. Nomor 3 harus mangga sebenarnya. Ini soal baru ya. Soalnya nih, soalnya. Yang diketahui si Anto Budi bla bla bla. Tapi soalnya itulah calon yang memperoleh suara terbanyak adalah. Oke. Nah, ini tadi nggak kelihatan soalnya lagi sih ya. Aku pindah ke ini aja. Present. Nah, ini jelas kita sebenarnya nggak perlu ngotret sih ya. Kenapa? Karena lihat aja si yang muncul namanya 2 kali itu kan cuma yang muncul namanya 2 kali ini ada Anto, Budi, Coki, dan Didi gitu ya. Ini kan Anto, Budi, Coki di sini, Budi, Coki, Didi, Didi, dan Anto. Nah, terus yang muncul 2 kali ini, kita lihat di bawah nih, keterampilan pekerja itu 60, terus 45 olahraga, meningkatkan kesejahteraan, itu kan 90. Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program yang sama, gitu kan. Nah, berarti kan satu program ini karena isi 3 orang, masing-masing dapatnya dibagi 3 gitu kan. Ini 20 seorang, ini 15, ini 30 gitu ya. Nah, tadi yang dua, yang berarti kan yang kemungkinan suaranya gede kalau punya suara di yang peningkatan kesejahteraan sama keterampilan. Nah, yang ada 2 namanya di sini, si Anto kan. Gitu. Jadi jawabannya Anto. Kayak gitu. Oke, lanjut kita. Ini masih diketahuinya soal ceritanya sama. Nah, siapa yang calon cerita sedikit? Ini udah jelas banget. Oke,
Oh, ada yang terpilih. Ya, kita lihat dari soalnya lagi. 9. Eh, ini apa sih? Oh, salah. Calon suara tersedikit. Ini sih. Calon suara terbanyak. Oh, ini belum tak screenshot. Ya udah di sini aja. Ini aku belum masukin ke si tanpa ya, tapi sebelumnya. Nah, ini dari yang soal yang ini, siapakah calon yang mempunyai suara paling sedikit gitu ya? Tuh kan? Nah, yang namanya cuma muncul satu kali kan cuma si Eko. Nah, Eko itu kan di sini nih, 30 ya. Si Didi ini ada dua. Dia 30 tambah 15 aja dia lebih gede gitu. Jadi sebenarnya si Eko jawabannya. Oh, nggak ada. Sorry. Ya, di sini nggak ada. Nah, jadi jawabannya tadi si Eko di yang soal ini ya. Calon suara tersedikit kayak gitu. Aku masukin soalnya. Tanpanya. Jeng jeng. Hal terakhir. Nah, apakah perbedaan suara si Anto dan si Coki? Yep, semua menjawab dengan benar. 15 yang dicet juga benar. Oke, siapakah pemenangnya? KP nomor 3, yeay. Nomor 2, Tarik. Nomor 1, Kak Desi, yeay. Oke, nomor 45 ada Kak Nes dan Kak Anissa. Oke, teman-teman, itu untuk materi hari ini. Ya, aku memang nggak masukin kecukupan data karena aku memang lebih fokus gimana cara teman-teman ngitung lebih cepat dulu sih. Mungkin sama yang kemarin udah ada kecukupan data sebentar ya. Mungkin yang besok juga ada. Nanti kalau misalkan diundang lagi ya nanti kita bahas kecukupan data ya. Tuh. Terus kata-kata dari aku ini quote dengan usaha yang tekun, semangat dan disiplin dan pengendalian diri, hendaklah bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Jadi aku harap teman-teman berusaha dengan semangat tekun, latihan banyak-banyak soal biar tahu ini polanya seperti apa gitu kan. Memang mungkin waktunya nggak cukup, mungkin ada yang bekerja, ada yang juga yang mungkin ibu rumah tangga ya seperti itu. Mungkin beda-beda eh, keluangan waktunya, tapi semoga walaupun nggak bisa latihan soal, cara lainnya adalah baca soal, langsung baca pembahasannya. Jadi teman-teman seenggaknya tahu soal ini cara ngerjainnya seperti apa, kayak gitu. Jadi agak lebih familiar. Terus jadi teman-teman nanti akan membuat pulau sendiri, maksudnya adalah teman-teman bisa membuat bahwa teman-teman terbiasa untuk mengerjakan soal TBS ini yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Maksudnya tidak dapat digoyahkan oleh kendala apapun, kayak gitu. Oke, aku kembalikan kepada Kak Dewi. Terima kasih. Kak Santi, makasih banyak Kak Dewi udah di lift kan. Oh, Makasih oke oke. semuanya. Makasih Kak Fatul, Kak Jana. Iya, oke diakhiri aja Kak dari Kak Santi Ah kalau iya, nggak salah. Ah, iya oke. makasih semuanya. Dadah teman. Ya, makasih Kakak. Dadah teman-teman semua. Selamat malam, selamat Makasih beristirahat. Kak. Selamat malam.